Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan dengan materi persediaan, khususnya metode perpetual average. Persediaan yang di sini kita bahas adalah persediaan barang dagang atau merchandise inventory, yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali. Untuk pencatatannya, terdapat dua metode atau dua sistem, yaitu sistem fisik dan sistem perpaktual. Yang kita gunakan saat ini adalah sistem perpaktual. Sistem perpaktual ini memiliki ciri atau karakteristik. Yang pertama, adanya kartu persediaan. Yang kedua, menggunakan akun persediaan atau merchandise inventory pada saat penjualan. Yang ketiga, tidak ada jurnal penyesuaian pada akhir periode. Dan yang keempat, metode penghitungan nilai persediaan akhir menggunakan FIFO, LIFO, dan juga average. Yang kita gunakan untuk materi hari ini adalah average. Berikut adalah contoh untuk pengisian kartu persediaan dengan metode average. Yang pertama, adanya saldo awal persediaan. Ini adalah bentuk kartu persediaannya, terdiri dari kolom tanggal, keterangan, kolom masuk untuk barang yang masuk ke perusahaan, dan kolom keluar untuk barang yang keluar dari perusahaan, dan saldo akan menunjukkan barang yang ada di dalam gudang. Untuk saldo awal, tanggalnya kita masukkan tanggal 1, keterangannya saldo awal, kemudian unit dan harga per unitnya langsung masuk di kolom saldo. Dan jumlahnya didapat dari harga per unit dikali jumlah unit. Didapatlah nilai 1 juta. Yang berikutnya kita akan mencoba masukkan untuk transaksi pembelian. Tanggal 2, pembelian persediaan sebanyak 30 unit dengan harga 120.000 per unit, PPN 10%, termin 2/10N30. Maka pembelian ini masuk ke dalam kolom masuk. Tanggalnya kita masukkan tanggal 2, keterangannya pembelian, unitnya kita masukkan sebanyak 30 unit, harga per unitnya 120.000, dan jumlahnya 30 dikali 120.000, maka sebesar 3.600.000. Kemudian kita pindahkan ke kolom saldo. Maka akan didapatlah hasilnya yang ada di gudang sebanyak 40 unit dengan jumlah nilainya 4.600.000. Karena metode average atau rata-rata, maka harga per unitnya harus kita cari, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah nilai dibagi jumlah unit. Maka 4.600.000 dibagi 40 dapatlah harga per unitnya 115. Maka bisa dilihat di sini bahwa harga per unit untuk saldo awal dan pembelian akan berubah menjadi harga per unit yang baru. Untuk jurnalnya yang akan kita buat yaitu merchandise inventory sebesar 3.600.000, VAT in 360.000, pada account payable sebesar 3.960.000. Transaksi berikutnya jika terjadi retur pembelian. Untuk retur pembelian ini akan masuk ke dalam kolom masuk. Walaupun barangnya keluar, tapi akan tetap dicatat di kolom masuk karena retur pembelian ini akan mengurangi jumlah pembelian. Untuk tanggal, masuk tanggal 3, keterangannya retur pembelian, dan unitnya sebanyak 5 unit kita masukkan dengan menggunakan dalam kurung atau min. Artinya, dia barang yang dibeli berkurang sebanyak 5 karena dikembalikan. Maka harga per unitnya tetap kita masukkan sesuai dengan harga pada saat kita pembelian sebanyak 120.000 unit, bukan yang 115 tadi. Jumlahnya 5 dikali 120.000, maka berkurang sebesar 600.000. Nilai tersebut akan kita pindahkan ke kolom saldo
Maka saldo terakhir yang kita dapatkan per tanggal 3 sebanyak 35 unit dengan nilai sebesar 4 juta. Maka harga per unitnya akan kita dapatkan yang baru, yaitu 4 juta dibagi 35 sebesar 114.286. Di sini Ibu menggunakan bilangan bulat, jadi kita tidak menggunakan koma untuk mempermudah saja. Oke. Untuk jurnalnya yang harus kita buat, maka account payable sebesar 660.000, pada merchandise inventory 600.000 dan fed-in sebesar 60.000. Transaksi berikutnya jika terjadi penjualan. Maka untuk transaksi penjualan ini kita akan masukkan ke dalam kartu persediaan pada tanggalnya, tanggal fed, keterangannya penjualan, unitnya langsung masuk ke kolom keluar. Unit 15 unit keluar dengan menggunakan harga rata-rata terakhir yang kita hitung di kartu persediaan. Untuk kasus soal ini, harga rata-rata terakhir yang kita hitung adalah sebesar 114.286. Maka jumlah yang didapatnya itu sebesar 1.714.290. Dan ini merupakan harga pokok. Nilai tadi akan kita pindahkan ke kolom saldo sehingga hasilnya sisa barang kita di gudang sebanyak 20 unit, yaitu dari 35 unit yang sebelumnya dikurangi penjualan sebanyak 15, sisa 20 unit, dan jumlahnya yaitu 2.855.710. Sedangkan harga jual yang 300.000 itu akan digunakan pada saat pencatatan jurnal. Maka jurnal yang harus kita buat, yang pertama, account receivable 4.950.000 pada sales 4.500.000, fed out 450.000. Angka inilah yang digunakan atau diambil dari 300.000 per unit. Jadi yang 300.000 pada saat kita penjualan 300.000 ini kita gunakan untuk jurnal penjualannya. Sedangkan untuk mencatat jurnal harga pokok penjualannya yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar 1.714.290 kita ambil dari kolom keluar. Transaksi selanjutnya itu transaksi retur penjualan. Retur penjualan ini juga tetap masuk di kolom keluar. Artinya dia akan mengurangi jumlah penjualan yang sebelumnya terjadi. Tanggalnya kita masukkan di kolom tanggal, keterangannya retur penjualan, dan unitnya dimasukkan kolom unit dengan menggunakan dalam kurung, artinya mengurangi. Kemudian harga per unitnya menggunakan harga pokok pada saat kita menjual, yaitu 114.286. Dan jumlahnya juga menggunakan dalam kurung, artinya mengurangi, yaitu 228.572. Maka saldo barang kita yang ada di gudang sebanyak 22 unit. Karena retur penjualan berarti barang kita bertambah lagi di gudang dengan jumlah nilai 2.514.282. Juga sama dari 2.285.710 ditambah jumlah returnya. Jurnal yang akan kita buat ada dua juga. Yang pertama, sales return 600.000, fed out 60.000, dan account receivable 660.000. Ini didapat dari harga jual tadi yang 600.000. Karena retur berarti transaksi berikutnya yaitu transaksi retur penjualan. Tanggal 5 terdapat retur penjualan sebanyak 2 unit dengan PPN 10%. Maka kita akan masukkan ke dalam kartu persediaan. Untuk retur penjualan, dia akan tetap masuk ke kolom keluar. Karena untuk retur penjualan akan mengurangi nilai penjualan yang sebelumnya telah terjadi.
tanggal 5 kita masukkan di kolom tanggal, keterangannya retur penjualan, kemudian unitnya kita masukkan di kolom keluar dengan menggunakan dalam kurung, artinya mengurangi nilai penjualan. Harga unitnya menggunakan harga pada saat kita jual, yaitu harga pokok pada saat kita jual sebesar 114.286 dan jumlahnya sebesar 228.572. Maka saldo barang kita yang ada di gudang, karena retur penjualan berarti barangnya dikembalikan kepada kita, unitnya bertambah menjadi 22 unit dan jumlahnya juga bertambah menjadi 2.514.282. Jurnal yang akan kita buat yaitu sales return 600.000, fat out 60.000 pada account receivable 660.000. Ini didapat angkanya dari harga jual per unit tadi yang sebelumnya sebesar 300.000. Karena dikembalikan 2, diretur 2, maka 2 kali 300.000 didapatlah sales returnnya sebesar 600.000. Jurnal yang kedua yang kita buat yaitu merchandise inventory pada cost of goods sold dengan angka yang ada di dalam kartu, yaitu sebesar 228.572. Maka kartu persediaan selengkapnya akan tampak seperti berikut ini. Dengan nilai saldo akhir per tanggal 5 sebanyak 22 unit dengan harga per unitnya 114.286 dengan jumlah nilainya 2.514.028. Kesimpulannya, dengan metode average atau rata-rata bergerak ini, maka harga pokok penjualan barang akan mengalami perubahan jika terdapat transaksi pembelian dan retur pembelian. Karena pada saat kita membeli barang, belum tentu harganya sama pada saat kita membeli kembali. Bisa jadi harganya ada kenaikan ataupun penurunan. Oleh karena itu, pada saat terjadi pembelian atau retur pembelian harus kita hitung rata-rata harga pokoknya. Itulah kenapa metode ini disebut harga rata-rata atau metode average atau juga metode rata-rata bergerak. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.